Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanaria dan rekan saya Kizario. Kami akan sedikit menjelaskan terkait pelanggaran asas fakta Sun Serpanda. Asas fakta sunt servanda eh, berasal dari bahasa Latin yang maknanya adalah harus ditepati. Sehingga dalam hukum positif rumusan norma berarti setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal perjanjian asas-asas fakta sunt servanda dapat ditemukan dalam pasal 1388 KUHP Perdata. Pada dasarnya, asas fakta sunt servanda berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan di antara para individu yang di dalamnya mengandung bahwa satu, perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yang kedua, mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau prestasi. Terus penerapan dalam hukum investasi internasional. Yang pertama ada bilateral investment treaties atau bisa disebut BIT. BIT sebagai instrumen hukum investasi internasional menerapkan asas fakta sunt servanda dalam beberapa aspek. Yang pertama kewajiban perlindungan investasi, yang kedua fair dan equitable treatment, yang ketiga full protection and security, yang keempat most favored nation treatment, yang kelima national treatment. Terus ada yang kedua ada arbitrase internasional. Karakteristik IC seat yang pertama jurisdiksi, yaitu sengketa hukum terkait investasi langsung pada pihak harus menyetujui jurisdiksi ICSID. Salah satu pihak harus negara peserta konvensi ICSID. Yang kedua, keunggulan. Putusan bersifat final dan mengikat mekanisme pelaksanaan putusan yang efektif, proses yang independen dan transparan. Terus ada prinsip-prinsip dalam arbitrase investasi. Yang pertama, prinsip fundamental. Terus ada prinsip kesetaraan para pihak. Yang pertama ada equal treatment, kedua kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumentasi, yang ketiga akses yang sama terhadap dokumen dan bukti. Terus ada prinsip independensi dan imparsialitas. Ada arbiter harus independen daripada pihak. Terus ada tidak ada konflik kepentingan, terus ada transparansi dalam proses pengangkatan arbiter. Yang kedua ada prinsip prosedural. Pertama ada kompensi yang adil, full compensation principle, perhitungan kerugian yang terukur, terus ada standar internasional dalam evaluasi. Yang B, due process. Yang pertama ada hak untuk didengar, kedua ada kesempatan membela diri, yang ketiga prosedur yang fair dan transparan. Lalu ada kekuatan mengikat putusan arbitrase. Pertama dasar hukum pelaksanaan putusan. Konvensi New York 1958, yang pertama pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, yang kedua ada alasan-alasan penolakan pelaksanaan putusan, yang ketiga prosedur pengakuan putusan. Lalu ada konvensi ICSID, Automatic Recognition of Award. Terus ada pelaksanaan seperti putusan Pengadilan Nasional Tinggi. Yang ketiga ada tidak ada review substantif oleh Pengadilan Nasional. Yang kedua ada mekanisme pelaksanaan prosedur domestik. Terus yang pertama pendaftaran putusan di Pengadilan Nasional. Yang kedua eksekusi melalui mekanisme hukum nasional.
Yang ketiga, perlindungan aset negara yang kebal. Terus ada mekanisme internasional. Yang pertama ada tekanan diplomatik, kedua sanksi ekonomi, ketiga pengaruh terhadap kredit rating negara. Lalu ada kasus social meaning. Yang pertama ada latar belakang investasi social meaning di Indonesia. A. Proses masuknya social meaning. Social meaning PLC masuk ke Indonesia pada tahun 2008 melalui akuisisi 75% saham PT Indonesia Coal Development atau bisa disebut ICD. ICD memiliki kerjasama dengan grup Didla Utama yang memegang izin pertambangan di Kalimantan Timur. Lalu ada nilai investasi awal mencapai 40 US dollar untuk eksplorasi dan pengembangan. Terus ada potensi tambang, lokasi Eskutai Coal Project Kalimantan Timur. Terus ada estimasi cadangan batu bara mencapai 2,73 miliar ton. Terus ada nilai potensi investasi mencapai 1,8 miliar US dollar. Terus ada izin pertambangan dan permasalahannya. Yang pertama, struktur perizinan. Izin yang dimiliki ada 4 izin usaha pertambangan eksplorasi. Terus ada diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur tahun 2007, area konsesi seluas 35.000 hektar. Yang kedua ada status kepemilikan, IUP dipegang oleh grup Didla Tama. Yang kedua Churchill Mini sebagai investor asing melalui ICD. Struktur kepemilikan berlapis atau bisa disebut multi-layer ownership. Yang kedua, permasalahan izin. Pertama, temuan pelanggaran, dugaan pemalsuan tanda tangan pejabat, tumpang tindih dengan konsesi lain, lokasi berada di kawasan hutan lindung, ketidaksesuaian prosedur penerbitan izin. Terus ada tindakan pemerintah, yaitu pencabutan izin oleh Bupati Kutai Timur tahun 2010, investigasi oleh Kementerian Kehutanan, penemuan bukti pemalsuan dokumen. Terus ada proses arbitrase di ICSID. Yang pertama ada pengajuan klaim, yaitu dasar gugatan, pelanggaran BIT Indonesia Inggris 197. Terus ada klaim ganti rugi 1.315 miliar US dollar. Lalu ada tuduhan eksplorasi tidak langsung. Lalu ada pelanggaran fair and equitable treatment. Yang kedua ada argumentasi social meaning, pencabutan izin tanpa due process, kerugian investasi yang signifikan, lalu ada pelanggaran komitmen investasi. Terus yang kedua ada proses persidangan. Tahapan jurisdiksi Indonesia mengajukan keberatan jurisdiksi. Lalu ada pembuktian status investor berdasarkan BIT. Lalu ada pembahasan validitas izin. Lalu ada tahapan merit, pemeriksaan dokumen-dokumen izin, kesaksian ahli dan saksi fakta, analisis forensik tanda tangan. Terus yang ketiga ada putusan ICSID. Pertama ada hasil putusan. Putusan dikeluarkan Desember 2016. ICSID memenangkan Indonesia. Lalu ada penolakan seluruh klaim social meaning. Social meaning diwajibkan membayar biaya arbitrase 9,4 juta US dollar. Terus ada dasar pertimbangan. Ditemukan bukti pemalsuan dokumen, pelayanan social meaning dalam diligence, lalu ada ketidakabsahan izin pertimbangan. Terus ada yang keempat ada implikasi putusan. Bagi Indonesia, yang pertama penguatan kedaulatan negara, presiden positif dalam arbitrasi investasi, ada perbaikan sistem perizinan tambang.
Terus ada bagi investor asing, yaitu pentingnya due diligence yang mendalam, risiko investasi melalui perusahaan lokal. Lalu ada kepatuhan terhadap regulasi domestik. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Hanaria. Baik, selanjutnya analisis penerapan asas fakta Panda dalam kasus social meaning. Kewajiban Indonesia berdasarkan BIT. Komitmen dalam BIT Indonesia Inggris tahun 1976. A. Perlindungan investasi. Jaminan fair and equitable treatment. Perlindungan penuh dan keamanan. Larangan ekspropriasi tanpa kompensasi. Perlakuan non-diskriminatif. B. Standar perlindungan. Kewajiban memberikan perlakuan yang adil, perlindungan hukum yang memadai, proses hukum yang transparan, akses ke mekanisme penyelesaian sengketa. 2. Implementasi kewajiban. Aspek regulasi. Harmonisasi hukum nasional dengan BIT. Sistem perizinan yang transparan, mekanisme pengawasan investasi, dan koordinasi antar lembaga pemerintah. Tindakan Indonesia. 1. Pencabutan izin pertambangan. Dasar hukum pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan. Peraturan pemerintah terkait. Kewenangan pemerintah daerah. B. Prosedur pencabutan. Investigasi awal, temuan pelanggaran, proses administratif, dan keputusan final. Evaluasi tindakan terhadap asas fakta Panda. A. Aspek kepatuhan, kesesuaian dengan prosedur hukum, transparansi proses, kesempatan pembelaan, proporsionalitas tindakan. B. Justifikasi tindakan, perlindungan kepentingan publik, penegakan hukum domestik, kedaulatan atas sumber daya alam, dan pencegahan fraud. Selanjutnya, pelanggaran asas fakta Panda. 1. Identifikasi unsur-unsur pelanggaran. 1. Klaim pelanggaran oleh social meaning. A. Aspek perjanjian BIT. Klaim pelanggaran komitmen perlindungan investasi. Pencabutan izin dianggap melanggar prinsip fair and equitable treatment. Tindakan eksplorasi tidak langsung tanpa kompensasi. Ketidakstabilan regulasi dan kebijakan. B. Kerugian yang diklaim. Kehilangan nilai investasi sebesar 1,315 miliar US dollar, biaya eksplorasi yang telah dikeluarkan, potensi keuntungan yang hilang, dan kerusakan reputasi perusahaan. Yang kedua ada pembelaan Indonesia. A. Justifikasi tindakan. Pemalsuan dokumen perizinan, pelanggaran prosedur administrasi, tumpang tindih wilayah konsesi, kepentingan publik dan lingkungan. B. Dasar hukum tindakan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, kewenangan regulasi domestik, prinsip kedaulatan negara, dan penegakan hukum nasional. Selanjutnya, putusan ICSID. 1. Pertambangan tribunal. A. Aspek prosedural. Kewenangan mengadili atau jurisdiction, admisibilitas klaim, beban pembuktian, serta standar pemeriksaan bukti. B. Aspek substantif. Validitas dokumen perizinan, kelalaian dalam due diligence, legitimasi tindakan pemerintah, serta proporsionalitas sanksi. 2. Kesimpulan tribunal. Penolakan klaim pelanggaran, tidak ada pelanggaran BIT, tindakan Indonesia sah secara hukum, pemalsuan dokumen terbukti, serta meaning lalai dalam diligence.
Kemudian dampak terhadap iklim investasi, implikasi hukum. A. Penguatan sistem hukum, perbaikan sistem perizinan, peningkatan pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta transparansi prosedur. B. Perlindungan investasi, keseimbangan hak dan kewajiban, kepastian hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, dan standar due diligence. 2. Dampak praktis. Bagi pemerintah Indonesia, penguatan porsi dalam arbitrase investasi, legitimasi kedaulatan regulasi, perbaikan tata kelola pertambangan, serta peningkatan kepercayaan investor. Bagi investor asing, pentingnya due diligence menyeluruh, kepatuhan terhadap regulasi lokal, manajemen risiko investasi, dan transparansi dalam investasi. Jadi, kasus social meaning dengan Indonesia menunjukkan kompleksitas penerapan asas Fakta Sunt Servanda dalam konteks investasi internasional. Meskipun Indonesia dituduh melanggar asas ini, keputusan ICSID pada tahun 2016 membuktikan bahwa Indonesia tidak melanggar kewajibannya berdasarkan BIT Indonesia Inggris. Kasus ini menyoroti pentingnya due diligence yang menyeluruh oleh investor asing sebelum melakukan investasi, termasuk verifikasi keabsahan dokumen dan mitra lokal. Social Meaning gagal melakukan hal ini yang akhirnya menjadi dasar penolakan klaimnya. Putusan ICSID yang memenangkan Indonesia membuktikan bahwa asas Fakta Sunt Servanda tidak dapat digunakan untuk melindungi investasi yang didasarkan pada dokumen palsu atau tindakan ilegal. Hal ini menegaskan bahwa prinsip clean hands tetap relevan dalam hukum investasi internasional. Kasus ini memberikan pembelajaran berharga terhadap pentingnya sistem perizinan yang transparan dan terintegrasi untuk mencegah pemalsuan dokumen dan praktik korupsi dalam sektor pertambangan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Jar. Oke.